berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat Warzuqni fahmah Allah. tambahkan Berilah aku pemahaman baik. Amin ya bisari wa dari wa asmi amri wa jatani bisari wa yukari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekagumanku dari lidahku, supaya perkataanku lebih mudah dimengerti ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Kuba, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke. Ya, hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk Zoom materi ya. Materi yang akan kita pelajari materi bab baru, bab 8 tentang perilaku atau akhlak terpuji. Oke, sebelumnya Bu Afifa share dulu ya materinya ya. Wah, aku ada serbin tuh. Aisyah, nggak begitu ah. Oke, PowerPoint-nya sudah terlihat. Udah, Bu. Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Teman-teman yang lain speakernya dimatikan dulu ya. Oke. Bu. Teman-temannya nggak ada yang merah, Ustaz? Ya, hari ini kita belajar bab 8 tentang perilaku terpuji atau akhlak terpuji ya. Perilaku atau akhlak yang akan kita pelajari itu ada 4. Ya, tentang rendah hati, hemat, gemar membaca, dan pantang menyerah. Ya, seperti yang tadi Bu Viva bilang, kita belajar 4 perilaku. Perilaku pertama itu tentang rendah hati, perilaku kedua tentang hemat, yang ketiga gemar membaca, dan yang keempat pantang menyerah. Oke, kita masuk ke perilaku atau akhlak yang pertama tentang rendah hati. Tapi udah keluar begini. Ayo, yang speakernya masih dinyalakan, dimatikan dulu ya. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Ya, yang pertama tentang rendah hati. Apa sih artinya rendah hati? Rendah hati itu artinya tidak sombong atau dalam bahasa Arab disebut tawadhu, ya. Nah, kita itu tidak boleh menjadi orang yang sombong atau merendahkan orang lain. Kenapa? Karena Allah itu sangat membenci atau sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Ya, seperti dijelaskan di Quran surat An-Nahl ayat 23 yang tadi teman-teman sudah dengar ya bunyi ayatnya. Ya, artinya bismillahirrahmanirrahim, tidak diragukan lagi bagi Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong atau merendahkan orang lain. Kita harus bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama ya, terhadap siapapun, terhadap teman, orang tua, kakak atau adik, kita harus bersikap rendah hati. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah. Nah, sebaliknya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong atau merendahkan orang lain karena Allah itu sangat membenci orang-orang yang membanggakan diri atau orang-orang yang sombong. Nah, larangan berbuat sombong ada di Al-Quran atau dijelaskan di Al-Quran surat An-Nahl ayat 23. Nah, selanjutnya contoh perilaku rendah hati yang bisa diterapkan oleh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh perilakunya? Nah, silakan lihat gambar satu demi satu ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama itu contoh perilakunya berbicara dengan bahasa yang sopan, ya, dengan bahasa yang baik. Entah itu berbicara kepada orang tua, kepada kakak atau kepada adik, kepada guru, kepada siapapun, kita harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Tidak boleh berbicara menggunakan bahasa yang kasar. Selanjutnya, contoh perilaku yang kedua, kita lihat gambar yang kedua, yaitu mau menerima kritikan atau saran dari orang lain. Nah, orang yang rendah hati itu selalu mau menerima masukan, mau menerima kritikan dari orang lain. Ketika kita berbuat salah lalu diingatkan oleh orang lain, kita mau menerima kritikannya. Ya, semua saran yang baik kita ambil, saran yang buruk kita jadikan sebagai bahan untuk introspeksi diri, untuk perbaikan diri menjadi lebih baik lagi. Nah, contoh perilaku yang ketiga, kita lihat gambarnya selalu tersenyum. Orang yang rendah hati itu selalu menebarkan senyum, ya, seperti ada pepatah yang bilang bahwa senyum itu bagian dari sedekah. Nah, orang yang selalu tersenyum berarti dia orang yang tidak sombong. Dia selalu rendah hati, senyum kepada siapapun, kepada saudaranya sesama muslim. Selanjutnya, contoh perilaku yang keempat. Contoh ciri-ciri orang yang mempunyai sikap rendah hati. Ya, kita lihat gambar yang ini. Berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat rendah hati, walaupun dia punya ilmu, dia pintar, dia tidak akan merasa sombong, ya, justru akan memanfaatkan ilmunya untuk diberikan kepada orang lain. Karena kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, itu amalnya tidak akan terputus, ya, seperti yang pernah Ibu bilang. 3 amalan yang tidak pernah terputus. Apa saja amalan yang tidak terputus? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, jadi kalau teman-teman punya ilmu yang bermanfaat, boleh teman-teman bagikan kepada yang lainnya supaya menjadi amal atau pahala yang tidak terputus. Nah, selanjutnya itu
menghormati orang yang lebih tua. Nah, kita lihat di sini ada gambar keluarga, ada kakek, nenek, ayah dan ibu serta kakak dan adik ya. Menghormati orang yang tua, menyayangi yang muda. Nah, terhadap orang yang lebih tua kita harus menghormati. Lalu terhadap yang lebih muda kepada adik kita harus menyayangi. Itu salah satu ciri-ciri orang yang memiliki sifat atau perilaku rendah hati. Selanjutnya yang terakhir, contoh perilakunya. Nah, ketutupan nih. Ya, selalu mengucapkan salam. Ya, ketika bertemu dengan siapapun, di jalan, di rumah, atau di sekolah, ketika bertemu dengan teman, guru, atau orang tua, selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perilaku orang yang memiliki sifat rendah hati. Dia tidak sombong, berbicara dengan bahasa yang sopan, mau menerima saran atau kritikan dari orang lain, selalu tersenyum, terus membagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan yang terakhir mengucapkan salam. Nah, selanjutnya sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua? Sifat hemat. Tadi setelah sifat rendah hati, sekarang kita pelajari sifat hemat. Nah, hemat Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Ya, selanjutnya sifat hemat. Hemat itu artinya tidak boros, tidak menghamburkan sesuatu untuk hal yang tidak berguna, ya. Hemat merupakan salah satu sifat terpuji atau sikap terpuji yang paling disukai Allah. Nah, Allah itu sangat membenci orang-orang yang boros. Kenapa? Karena orang-orang yang boros itu merupakan saudaranya siapa? Ada yang tahu tidak? Saudaranya setan. Seperti dijelaskan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya, bahwa orang-orang yang pemboros atau orang-orang yang boros itu merupakan saudaranya setan, dan dan setan itu sangat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya contoh sifat hemat. Yang pertama kita lihat ya, contoh sifat hemat yang bisa teman-teman lakukan sehari-hari. Yang pertama itu menghemat air. Ya. Nah, kita tidak boleh mubazir air karena masih banyak teman-teman kita yang hidupnya kekurangan air bersih. Jadi kita tidak boleh membuang-buang air, harus menghemat air. Yang kedua, itu tidak kelewat. Aduh, sebentar. Sebentar ya. Ya, kok. Ya, sebentar, kelewat. Ya, yang kedua itu tidak banyak jajan atau lebih memilih untuk menabung. Ya. Menyisihkan sebagian rezekinya atau sebagian uangnya untuk disimpan, untuk ditabung.
Nah, itu salah satu contoh dari sifat hemat. Ya, ketika teman-teman mempunyai uang jajan berlebih, uangnya ditabung. Ya, bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya membeli alat tulis atau menginfakkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu salah satu kelebihan dari menabung ya. Selanjutnya, contoh sikap yang ketiga yaitu mematikan listrik di siang hari. Nah, ini salah satu perilaku yang penting juga ketika teman-teman tidak membutuhkan listrik atau tidak membutuhkan lampu, lebih baik dimatikan supaya menghemat. Iya. Jadi kalau setelah menggunakan lampunya lebih baik dimatikan untuk menghemat listrik. Iya, yang terakhir dari contoh sifat hemat yaitu tidak membeli pakaian yang mahal, ya. Ya, karena apa? Kan tadi kita tujuannya untuk berhemat, tidak boros. Kalau kita membeli pakaian yang mahal, sama saja kita berperilaku mubazir. Ya, menghamburkan uang. Jadi, membeli pakaian yang murah tapi bermanfaat daripada pakaian yang mahal tapi tidak pernah digunakan sama sekali. Nah, selanjutnya contoh sikap yang ketiga yaitu gemar membaca. Apa sih pengertian gemar membaca? Nah, gemar membaca itu artinya suka membaca atau rutin membaca. Nah, perilaku ini harus teman-teman lakukan setiap hari, apalagi sebagai seorang pelajar. Kita diwajibkan untuk gemar membaca karena membaca itu dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam itu membaca itu mendapatkan tempat yang istimewa. Kenapa? Karena perintah membaca itu pertama kali diturunkan di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa bunyinya? Iqra, yang artinya bacalah. Nah, ini contoh dari perilaku gemar membaca. Yang pertama itu membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, membaca buku pelajaran. Yang ketiga, membaca surat kabar atau informasi yang bermanfaat. Yang terakhir, mengunjungi perpustakaan. Nah, semuanya merupakan contoh dari perilaku gemar membaca yang dapat menambah ilmu pengetahuan. Ya, yang terakhir dari yang akan kita pelajari di bab 8 yaitu perilaku pantang menyerah. Nah, artinya sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi cobaan. Nah, contoh sikapnya dari sikap pantang menyerah, yaitu contohnya perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yang kita ketahui perjuangan Rasulullah itu sangat berat kan dalam menyebarkan agama Islam, mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Rasulullah tidak patah semangat, tidak pantang menyerah untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu belajar dengan semangat walau fasilitas terbatas. Nah, contohnya nih, ketika tidak ada listrik atau tidak ada lampu, tetap belajar dengan semangat. Nah, teman-teman harus bersyukur karena teman-teman itu diberikan oleh Allah kemudahan untuk
belajar dalam hal fasilitas seperti yang saat kita lakukan saat ini. Ya, melalui Zoom meeting. Nah, itu merupakan salah satu yang harus kita syukuri karena dimudahkan dalam belajar ya. Diberikan fasilitas yang bermanfaat untuk belajar. Selanjutnya, pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Nah, seperti contoh gambarnya. Walaupun tidak ada kendaraan, tetap semangat untuk belajar dan berangkat ke sekolah. Ya, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi apa saja perilaku atau akhlak terpuji yang sudah kita pelajari? Yang pertama, sikap rendah hati. rendah hati. Yang pertama itu sikap rendah hati, tidak boleh sombong. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl An-Nahl. Ya, An-Nahl ayat 23. Selanjutnya, sikap yang kedua apa? Pengertian. Hemat. Kita tidak boleh boros. Karena orang yang boros itu saudaranya setan. Nah, dijelaskan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 20. Nah, inna mubaziri nakanu ikhwana syayatin. Nah, selanjutnya sikap yang ketiga yaitu gemar membaca. Ya, membaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, ya, jadi perintah membaca ada di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, yang terakhir yaitu sikap pantang Menyerah. Nah, tidak mudah semangat dalam menghadapi berbagai cobaan. Contohnya, sikap pantang tidak mudah menyerah, sikap pantang menyerah. Tetap semangat belajar walau fasilitas terbatas. Ya, tetap semangat belajar walau fasilitas Terbatas. Pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Oke. Nah, sekarang teman-teman buka latihannya halaman 101. Satu lagi ya. Masih ada waktu. Kerjakan dulu latihannya halaman 101 ya. Ibu, kan dikerjain A sama B, Bu. Bu, kita ngajainnya bagian apa aja, Bu? Bagian A dulu ya, nomor 1 sampai 10. Oh ya, Bu. Nanti waktunya masih kita bahas bareng-bareng. Bagian A-nya doang, Bu. Ya, bagian A saja sampai 10. Iya, Bu. Sampai 10. Nah. Bu. Tidak hormat, tidak boleh. Langsung kerjaan, Bu. Ya, langsung dikerjakan nomor 1 sampai 10. Oh, oke. Aku belum. Oke. Allahu Akbar.
Bu, ini ngerjain di buku ya? Ya, langsung di bukunya ya. Yang A doang kan, Bu? Bagian A dulu, 1 sampai 10. Oke, udah selesai. Allah Akbar. Udah selesai, Bu. Allah Akbar. Yang sudah, sabar ya, tunggu teman-temannya yang masih mengerjakan. Ya, Bu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ma, Alif belum masuk, emang ada. Oh iya. Emang ini ngomong bisa, Ma? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tinggal dentek, Ma. Allahu Akbar. Apa ini? Allahu Akbar. Oke, 5 menit lagi ya. Bu, ini yang B juga, Bu. Ya, yang sudah, ada berapa orang yang sudah? Coba angkat tangan yang sudah. Oke, yang sudah boleh dikerjakan bagian B. 1 sampai 5. Sudah. Habis itu dikirim, Bu. Nanti kita bahas dulu ya, biar langsung dikoreksi. Oke? Ya, yang bagian A-nya yang sudah, lanjut ke bagian B, 1 sampai 5. Nanti jam 11.20 kita koreksi bareng-bareng ya, biar langsung dinilai. Allahu Akbar. Udah. Bu. Boleh ini pesan.
Ya, masih ada 6 menit lagi. Diperiksa dulu jawabannya. Diteliti lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Tadi, Bu. Allahu Akbar. Tadi, Bu. Ini Allahu Akbar. Ya, Dinda baru gabung ya. Dinda dikerjakan latihannya, Dinda. Halaman 101. Oke, Bu. Allahu Akbar. Sampai B. Angka doang apa sampai B, Bu? Sampai B. Yang bagian A sudah selesai, lanjut ke bagian B. Ya, Bagian yang apa, Bu? Dinda halaman 101. Bab Allahu Akbar. B. ya, bagian A dan bagian B. Ibu, saya sudah selesai dua-duanya ya, Bu. Nah, yang sudah selesai sabar ya. Tunggu temannya yang belum. Saya A sama B. Ya, bagian A sama B. Nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya ya. Lalu langsung dinilai. Bu Viva ngerjainnya sampai A sama B aja atau Ya, A sama B aja. 15 soal aja ya. Subscribe. Allahu Akbar. Ya, Dinda sudah selesai. Masih tungguin kok. Ya, sama Zaki. Tadi Zaki bagian B. Sudah selesai, Bu. Kan bukan main, kakak. Dia udah Kak. Dia tawaduk tuh apaan ya? Ayo. Dia rendah hati sama Rendah dengan. tawadu itu rendah hati. Masuk kakak nggak tahu. Udah harus kita aja. Udah. Ya, Habib. Nih, Habib nih. Masih chat-chat ya. Lah. Masa dia udah selesai. Oke, 2 menit lagi. Dinda sudah? sudah, Bu? Oke, yang sudah angkat tangannya ya sudah. Lambaikan tangan yang sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah ya. Semuanya hampir sudah ya. Ini Satu-satu. Yuk, kita bahas. Nomor 1. Rendah
hati sama dengan Tawaduk. ya nomor 1 jawabannya B. Tawaduk. Tawaduk. Iya, sudah dijelaskan. Udah, Bu. Itu artinya tidak sombong atau dalam bahasa Arab disebut tawaduk. Bu, kalau betul diapain, Bu? Kalau betul di checklist. Satu jawabannya B. Jujur ya. Iya. Oke. Ibu, ntar yang salah dibenerin atau disalahin aja? Salahnya tetap disini. Salahin. Ya, Buletin. dibenarkan buat teman-teman belajar. Buletin. Ya, nomor 2. Kebalikan dari sikap rendah hati adalah Sombong. ya, Sombong. kebalikan dari rendah hati yaitu Sombong. Nomor 2 jawabannya A. Keras, itu keras. Sakunya keras. Ini ada. Kenapa? Nomor 3. Ayat yang menjelaskan tentang larangan sifat sombong. Ada di Al-Quran surat Surah An-Nahl ayat 23. ya, nomor 3 jawabannya D. An-Nahl ayat 23. Itu kamu dengerin nggak? Oke, betul. Ya, nomor 3 jawabannya D. An-Nahl ayat 23. Ya, menjelaskan larangan bersifat sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersifat sombong. Ayo, nomor 4. Oke, nomor 4. Bentar, Neta. B. Nih kayaknya ya. B, Bu. Nomor 4. Perilaku hemat termasuk sifat terpuji yang berarti B. Boros. jawabannya tidak boros. Ya, lawannya sifat hemat adalah boros. Berarti hemat itu artinya tidak boros. Aku hemat. Udah pasti. Nomor Bu, tadi nomor 4 apa, Bu? Nomor 4. Nomor 4 jawabannya B, tidak boros. Udah ngejar. Nomor 5. Ya, nomor 5. Orang yang boros adalah temannya. Setan. 5 jawabannya C, setan. Orang yang boros itu temannya setan. Betul, Bu. Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadziri kanu ikhwana. Syaitan. Orang yang boros itu saudaranya setan. Setan itu sangat ingkar kepada kafu. Tolong jangan Nah, coba teman-teman ya sambil dibahas. Kan ya. Nomor 6. ajak anak makan. Nomor 6. Ya, sabar. Anyangnya enak. Itu siapa sih? Adanya Saki. Matiin kamera aja biar gak berisik. Matiin speaker. Matiin kamera, matiin ini. Maker. Ya, ya. Ya, yuk nomor 6.
Mute. Setelah membaca dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, surat Al-Alaq itu merupakan surat yang turun pertama kali ya. Ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira. Ya. Oke, Intan baru gabung sebentar. Intan sudah dikerjakan Udah dari tadi Bu gabung, keluar tadi, kelempar. sinyalnya ya. Oke. Iya. Intan, Ibu nomor kedengeran tadi Bu, nomor 6. ya, Intan nomor berapa yang belum? Bentar. Intan nomor berapa yang belum jawabannya? Apa Bu? Intan nomor berapa yang belum jawabannya? Nomor 6 aku nggak dengar tadi, kelempar. Nomor 6. Nomor 6. Jawabannya B. Al-Alaq. Oh. Oke, lanjut nomor 7. Yang halaman berapa sih Bu? Halaman 101. Yang ini yuk. Bisa dikerjakan. 3, 6. Ya, nomor Untuk membaca Fazim. 6 jawabannya B. Tolong itu matiin Zaki ya. mic-nya dong. Nomor 7. Lafaz Iqra ya, bacaan Iqra artinya Bacalah. artinya bacalah. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, artinya baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. baik. Ya, nomor 7 jawabannya C, bacalah. Oke, benar. Nomor 8. Dengan membaca kita akan menjadi Pintar. ya, Pintar. kita akan menjadi pintar karena membaca menambah ilmu pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ya. Nomor 9. Rasulullah termasuk Nabi Ulul Azmi karena Sabar dan pantang menyerah. 9 Sabar dan pantang menyerah, Bu. dan pantang menyerah. Ya, nomor 10. Orang yang berputus asa akan ya, jawabannya A. Orang yang berputus asa akan menyesal. Ibu tadi yang nomor 9 apa? Nomor 9 jawabannya B. Oke, Bu, makasih. Oh iya, sama-sama. Sudah? Bu, yang nomor 10, Bu. 10 jawabannya A, menyesal. Ya, lanjut ya. Bagian B, nomor 1. Bersalaman kepada orang tua menunjukkan sikap tawadu di Rumah. ya, orang tua adanya di rumah. Ya, jadi bersalaman Di mana-mana. bersalaman kepada orang tua menunjukkan sikap tawadu di rumah. Oke, Oke. udah benar. Nomor 2, bagian B, menggunakan air secukupnya termasuk perilaku Hemat. hemat. Ya, nomor 2 jawabannya hemat, ya. Nomor 3, orang yang rajin membaca pasti akan Pintar. Mendapat
Ilmu pengetahuan. Boleh jawabannya. Boleh pintar atau mendapat ilmu pengetahuan. Boleh dua-duanya, Bu. Boleh dua-duanya, pintar dan Kalau mendapat sukses gimana, Bu? pengetahuan. Boleh, orang yang membaca pasti akan sukses karena Kapan? dia pintar. Nah, ilmunya bertambah. Stongs. Ada lagi jawaban yang beda? Pintar, sukses, menambah ilmu pengetahuan. Ya, yang lain jawabannya sama. Stongs. Nomor 4. Ya, Rasulullah orang yang sabar sehingga tergolong ke dalam Nabi Ulul azmi. Ya, nomor 4 jawabannya ulul azmi. Ya, kalau teman-teman teliti tadi jawabannya ada di nomor 9 yang pilih ganda ya. Ya, Bu, tadi saya lihat, Bu. Nah, makanya kan tadi Bu Afifah bilang periksa lagi soalnya dengan teliti. Terakhir nomor 5. Orang yang rajin akan titik-titik kawan. Dapat Banyak Berkawan. boleh berkawan, mendapat saya dapat. Ibu, saya jawabnya punya. Boleh dapat gak, Bu? boleh dapat atau punya teman, boleh. Boleh punya nggak, Bu? Boleh punya kawan, Saya dapat. dapat menambah teman, boleh. Dapat teman buat mabar. Kenal ayah Betulnya berapa? di rumah. Dihitung betulnya berapa ya? Ya, yang disebutkan stikernya Saya betul 15. Saya betul semua. disebutkan betul semua. Habib. Mana Habib? Bu, dipotong nggak, Bu? Itu semua, Bu. Nanti dihitung aja langsung skornya ya. Dipotong nggak, Bu? Bu, betul semua. Ibu, Ya, saya yang A salah satu sama yang B salah satu. Oke. Berarti skornya berapa, Bu? Berarti betul 13. Kan soalnya ada 15 soal ya. Nanti skornya biar Bu Afifah yang hitung. Kalian teman-teman hitung betulnya saja. Bu, saya di A, saya benarnya berapa? Oke, disebutin dulu ya satu-satu ya. Habib betul berapa Habib? 15. Habib 15. Semua berarti. Naira betul berapa? Betul 15, Bu. 15. Naifa. Betul 15. Naifa 15. Sheila. Betul 13. Sheila 13. Caca. Betul 15, Bu. Caca betul 15. Sheza betul berapa Sheza? 15, Bu. Sheza 15. Satria betul berapa? 15, Bu. Satria betul 15. Kire. 15, Bu. Diba. Betul 15. Riu. Ada Riu? Riu Naga. Bu, gak ada. Itu keluar ya. Oke. Zafar betul berapa? Saya betul betul ini, Bu, betul 12, Bu. 13. Iya 12, Bu. Zafar betul 12. Rifda. Coba saya lagi agak bisa. 15, Bu. Dipotong nggak, Bu? Aisyah. Nanti dipotong nggak, Bu? Nggak usah. Aisyah betul berapa? Udah kuning mainnya. 15, Bu. Aisyah 14. Rafa. 15, Bu.
Rafa 15. Raihan. Betul 15, Bu. Raihan 15. Fabian. 15, Bu. Fabian 15. Dinda. 13, Bu. 13. Zaki. Betul 15. 15. Ya, yang di sini ada yang belum disebutkan? Saya Ayim. Siapa? Ayim. Farid ya? Ya. Ya. Soalnya namanya White Cat. Bu Afifah bingung nih, di absen gak ada yang namanya White Cat. Gelap ya, Bu ya? Ini soalnya kalau gelap ini terang-terang baterai saya cepet habis, Bu. Karena baterai Ya, saya namanya harusnya Farid. Kenapa jadi White Cat? itu kucing Ayim. Ya, Farid betul berapa? Betul 15 semua. 15. Oke. Selain Farid, ada lagi yang belum disebutkan? Simon. Sudah? Ya, sudah ya. Ya, jadi teman-teman yang tadi sudah menyebutkan betulnya. Ya, kenapa Intan? Belum tadi nilainya. Intan. Ya, Intan. Betul berapa? 15. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Belum? Khalid. Khalid. Betul berapa? 15. 15. Oke, sudah semua? Nah, sudah ya. Nah, sudah disebutkan, tidak usah difoto lagi, ya. Yang sudah menyebutkan betulnya. Bisa difoto, Bu. Nah, tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim ke Bu Afifah, oke? Difoto, Bu. Bu tugasnya difoto. Oke, diulangin. Ya, hari ini karena sudah dikoreksi, sudah dicatat nilainya, tidak perlu difoto, ya. Tidak perlu difoto. Oke. Ya, yuk. Kita sudahkan ya pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita tutup, ya, ada baiknya teman-teman membaca hamdalah. Astagfirullahaladzim. Membaca doa sesudah belajar. Yuk, sikap berdoa. Kedukan matanya dan membaca doa sudah belajar. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum, Bu. Dadah. Assalamualaikum, Bu.